orang. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya dari Fajar Muhammad, NIM 038. Selanjutnya ada Mas Andi Prasetyo, NIM 028, Mas Harun Damaraditama, NIM 031, Mas Arif Yusuf Maulana, NIM 045, Mbak Rizka, NIM 049, dan Mas Arsel, NIM 082. Untuk latar belakang dari presentasi kami adalah yang pertama, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong pemerintah agar lebih kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber energi yang tersedia secara lebih bijaksana. Kemudian, batu bara merupakan salah satu energi utama di Indonesia yang dalam pemanfaatannya dapat menjadi energi alternatif yang menjanjikan dengan cara dikonversi dalam bentuk cair. Selanjutnya yang ketiga adalah banyak faktor yang mempengaruhi proses pencairan batu bara, baik dari yang berhubungan dengan karakteristik batu bara itu ataupun kondisi operasional pencairan yang diterapkan. Selanjutnya, batu bara peringkat terendah pada umumnya tersusun dari kelompok aromatik kecil yang mengandung banyak kelompok lintas hubungan serta fungsional yang sangat reaktif dalam menjalani pemutusan ikatan secara cepat dan luas selama proses pencairan berlangsung. Langsung ke rumusan masalah. Yang pertama, mana proses pencairan batu bara? Yang kedua, apakah macam-macam proses batu bara? Dan yang terakhir, bagaimanakah proses pencairan batu bara yang ada di Indonesia? Untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui proses pencairan batu bara. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam proses pencairan batu bara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui proses pencairan batu bara yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk pencairan batu bara sendiri yang biasa disebut bahasa Inggrisnya coal liquefaction adalah proses mengubah wujud batu bara dari padat menjadi cair. Lalu proses mengubah wujud batu bara dari padat menjadi cair yaitu dengan melakukan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada proses tidak langsung, batu bara difragmentasi menjadi CO, CO2, H2, dan CH4 yang kemudian direkomendasikan menghasilkan produk cair. Prosesnya melalui gasifikasi dan kondensasi. Selanjutnya kelebihan pencairan batu bara. Yang pertama yaitu ada biaya produksi rendah. Pencairan batu bara hanya membutuhkan biaya produksi sekitar $15 per barel. Lalu solusi untuk memanfaatkan batu bara peringkat rendah dengan nilai kalor lebih dari 5.100 kilo per gram. Lalu ada produk minyak yang dihasilkan cukup menjanjikan, di mana 1 ton batu bara akan menghasilkan 6,2 barel sintesis oil. Lalu yang terakhir ada teknologi pencairan batu bara lebih ramah lingkungan. Selanjutnya macam-macam proses pencairan batu bara. Nah, di sini dijelaskan ada Fischer-Tropsch dan juga yang kedua Brown Coal Liquefaction Technology atau BCL. Nah, yang pertama tentang Fischer-Tropsch merupakan sintetis CO atau H2 yang menjadi produk
hidrokarbon atau disebut senyawa hidrokarbon sintetik atau synthetic oil. Nah, di bawah itu merupakan rumusan kimianya. Selanjutnya untuk Brown-Cole liquefaction technology atau BCL merupakan teknologi yang mengubah kualitas batu bara yang rendah menjadi produk yang berguna secara ekonomis dan dapat menghasilkan bahan bakar berkualitas serta ramah lingkungan. Nah, di samping itu merupakan proses untuk Brown-Cole liquefaction proses. Nah, yang pertama terjadi pengeringan atau penurunan kadar air secara efisien. Selanjutnya reaksi pencairan dengan limonite katalisator tahapan hidrogenasi untuk menghasilkan produk oil mentah. Selanjutnya disinkhole liquid bottom EV oil atau CLB. Dan yang terakhir vaksinasi atau pemurnian like oil, disulfurasi, pemurnian gas dan destilasi produk. Nah, selanjutnya ini tentang direct liquefaction atau DCL. Pencairan batu bara metode langsung atau dikenal dengan direct coal liquefaction dikembangkan cukup banyak oleh negara Jerman dalam menyediakan bahan bakar pesawat terbang. Beberapa faktor yang menjadikan proses DCL sangat bervariasi antara lain yang pertama, pencapaian proses DCL tergantung dari jenis feedstock. Yang kedua, jenis batu bara tertentu mempunyai kecenderungan membentuk lelen atau caking perform. Selanjutnya, batu bara dengan kadar ash yang tinggi lebih cocok untuk proses gasifikasi. Selanjutnya, untuk thermal fragmentasi merupakan fenomena di mana serpihan batu bara mengalami defragmentasi, dan yang terakhir spesifikasi batu bara yang dipergunakan. Selanjutnya adalah pencairan batu bara di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini pengembangan batu bara mulai direspon oleh pemerintah setelah dikeluarkannya Inpres nomor 2 tahun 2006 tentang batu bara yang dicairkan. Nah, saat ini Indonesia memiliki cadangan sekitar 60 miliar ton batu bara yang tersebar di seluruh Indonesia. Batu bara muda yang biasa disebut dengan brown coal akan dikembangkan sebagai alternatif atau pengganti dari minyak bumi. Pemerintah Jepang serta para pengusaha Jepang ini tertarik dengan brown coal ini. Pemerintah Jepang ini tengah bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT untuk menjadikan rencana ini terwujud. Nah, saat ini BPPT sudah mengadakan penelitian untuk BCL ini di daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Nah, diketahui bahwa 30.000 ton batu bara dapat menghasilkan sekitar 130.000 barel minyak per hari. Pada awal tahun 2010 telah ditandatangani MOU antara pemerintah Indonesia dengan Sasol, itu salah satu raksasa dari perusahaan CTL ini, coal to liquid di dunia yang berasal dari Afrika Selatan, untuk memulai kajian kelayakan pembangunan kilang batu bara ini. Kesimpulan untuk pencairan batu bara ini yaitu proses mengubah wujud batu bara dari padat menjadi cair. Secara umum, proses pencairan ini dibedakan antara proses yang indirect coal liquefaction atau tidak langsung dan direct coal liquefaction secara langsung. Pada proses tidak langsung, batu bara difragmentasi menjadi CO, CO2, H2, dan CH4 yang kemudian direkomendasikan menghasilkan produk cair. Di Indonesia sendiri, pengembangan batu bara cair mulai direspons setelah pemerintah mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2006 tentang batu bara yang dicairkan. Saat ini, Indonesia memiliki cadangan sekitar 60 miliar ton batu bara yang terdapat di seluruh Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.